Di sini saya punya kelapa muda sebanyak 250 gram, dagingnya agak tebal, cuman dia kalau dimakan masih lembut ya. Dan juga 400 ml air kelapa mudanya kita masak dulu bersamaan. Dimasaknya jangan sampai mendidih ya, cukup panas aja karena ini dipanaskan supaya kelapa tartnya tidak gampang basi. Dan kemudian kita siapkan di dalam wadah 2 butir kuning telur. Di sini saya mau nge-mix dulu sampai pucat karena supaya nanti kelapa tartnya tidak amis ya. Jadi untuk menghindari amis, kita mix sebentar hingga pucat seperti ini. Lalu di sini ada 5 sendok makan tepung maizena atau sebanyak 50 gram. Kita campur dengan air sebanyak 50 ml. Kemudian aduk-aduk sampai rata. Kemudian kita tambahkan dengan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh, atau kalau tidak ada vanili bubuk boleh dengan vanila cair sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita aduk kembali dan tercampur hingga rata. Kemudian setelah tercampur rata, kita masukkan ke kocokan kuning telur yang udah kita mixer tadi. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu di sini kita panaskan kembali air kelapa mudanya dan ditambah dengan 3 bungkus 3 sachet kental manis. Boleh merek apa aja ya, atau sebanyak 120 ml. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian setelah tercampur rata, kita panaskan di atas kompor seperti ini. Lalu kita campur dengan adonan maizena dan kuning telur tadi ya. Aduk terus hingga menyatu dan sampai meletup-letup. Aduk terus ya supaya tidak gosong. Kemudian setelah meletup-letup, kita campurkan 2 sendok makan margarin. Kita campur kembali. Aduk hingga rata. Dan setelah itu kita boleh masukkan kelapa mudanya yang udah diserut dan udah kita rebus tadi ya. Maksudnya kita panaskan tadi di awal. Aduk hingga tercampur rata. Dan ini udah selesai, kita angkat dan dicampur dengan slice kacang almond yang udah saya panggang tadi ya sebelumnya. Jika tidak ada, tidak usah ditambahin pun tidak apa-apa ya.
Dan juga saya masukkan kismis. Sebelumnya kismisnya saya rendam dulu tadi dengan air panas agar lunak. Dan ini wadahnya aluminium foil seperti ini, cup aluminium foil. Kita masukkan ke wadah ini sesuai selera. Wadah aluminium foil ini ada banyak macam bentuknya ya, jadi terserah teman-teman mau yang lebih kecil pun ada, yang bentuknya oval pun ada. Dan ini udah selesai, kita isi semua ya, adonannya sudah habis. Lalu untuk topping atasnya saya siapkan di sini ada 2 butir putih telur, tambah dengan setengah sendok teh air jeruk lemon, dan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kita mix putih telurnya hingga kaku ya. Dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Sedikit demi sedikit kita tambahkan sambil nge-mix putih telurnya ya. Mix hingga kaku. Nah, kira-kira seperti ini ya. Udah terlihat lembut dan kaku. Jika dibalik seperti ini, dia tidak akan tumpah. Itu udah saya goyang-goyang seperti itu, enggak ada yang tumpah, dan semuanya udah tercampur rata ya. Dan kemudian kita siapkan untuk taburannya. Di sini ada irisan kacang almond yang udah dipanggang, dan juga ada kismis, juga ada parutan keju. Di sini saya juga punya kayu manis bubuk untuk taburannya nanti. Dan ini semua kita siapkan. Kemudian kita mulai membuat topping atasnya ya. Pertama-tama yang kita masukkan dulu putih telur yang udah dikocok tadi. Kita ratakan seperti itu, banyaknya sesuai selera teman-teman aja ya. Setelah itu kita taburin dengan bubuk kayu manis. Banyaknya juga sesuai selera, jika suka ya boleh lebih banyak. Kemudian kita tabur dengan keju parut secukupnya atau sesuai selera. Lalu kita beri kismis seperti itu. Dan juga kacang almond slice yang udah dipanggang tadi ya, atau digongseng pun bisa. Lakukan hal yang sama hingga toppingnya habis ya. Dan ini udah selesai di topping dan siap untuk kita panggang. Kita panaskan dahulu sebelumnya tadi ovennya selama 10 menit di suhu 200 derajat Celcius, dan lama pemanggangan 10 hingga 12 menitan ya. Dengan panas oven api atas bawah. Jika udah kelihatan kecoklatan, berarti udah matang ya. Dan ini udah kecoklatan dan putih telurnya udah kering. Kita keluarkan dari oven. Itu ovennya belum mati, udah saya keluarkan dulu. Dan ini hasilnya udah siap kita nikmati ya. Yuk kita
kita lihat dalamnya gimana. Wow, ini udah sangat menggugah selera banget ya bagi pecinta klaper tart. Ini memang resep sangat simple sekali, nggak banyak bahan yang kita gunakan. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Dengan bahan yang sesimpel itu, rasanya sangat enak, legit, plus enggak enek ya. Tadi kita manis dari kental manis dan air kelapanya aja ya, enggak kita tambah gula lagi. Gula tadi cuma ada di topping putih telurnya aja. Dan ini jika kalian mau untuk jualan, jika teman-teman mau untuk jualan, bisa dikemas dengan secara simpel seperti ini ya. Jika tidak ada tutupnya, kita pakai aja plastik wrap seperti ini untuk nutup bagian atasnya. Yang sebelumnya udah kita kasih sendok plastik di dalamnya seperti itu. Kita bungkus simple seperti ini. Atau jika teman-teman punya label, boleh ditambahin label, kita tempelkan label. Atau jika mau diikat pita pun bisa juga ya. Nah, itu tadi cara pembuatan klaper tartnya ya, sangat mudah, simple sekali. Dan bagi teman-teman selamat mencoba dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.